Assalamualaikum, halo semua. Apa kabar nih? Kali ini kita bakal belajar sambil memahami tentang peristiwa perundingan Linggarjati. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Kelompok kita ada Irma Arini, M. Ali Ihsan, Vinka Cynthia. Sebelum itu, kamu tahu gak apa itu perundingan Linggarjati? Perundingan Linggarjati merupakan peristiwa perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang membahas kemerdekaan tanah air. Sesuai namanya, perundingan ini diselenggarakan di kota Linggarjati, Jawa Barat. Sudah tahu kan sekarang? Yuk cek pedut pembahasan selanjutnya. 1. Latar belakang perundingan Linggarjati. Perjanjian ini bermula saat Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Hal ini menyebabkan konflik antara Indonesia dengan Belanda yang ditandai pecahnya pertempuran 10 November 1945. Menanggapi pertumpahan darah tersebut, Indonesia akhirnya melakukan perundingan di kantor Konsulat Jenderal Inggris pada 7 Oktober 1946. Hasilnya disepakati gencatan senjata mulai 14 Oktober 1946. Perundingan di kantor Konsulat Jenderal Inggris itu kemudian dilanjutkan dengan perundingan di Linggarjati pada 11 November 1946. Ini merupakan upaya diplomatik pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan wilayah kesatuan Republik Indonesia dari kecaman penjajah Belanda. Dalam perundingan Linggarjati, pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir Susanto Diponegoro, Muhammad Rem, dan Aka Ghani, sedangkan perwakilan pihak Belanda adalah Wim Sterkrom, F. de Boer, Max van Pol, dan H. van Mock. Untuk menengahi jalannya perundingan, Ronkel yang berasal dari Inggris pun ditunjuk sebagai mediator. 2. Tokoh. Beberapa tokoh terlibat dalam diadakannya perundingan Linggarjati, baik dari pihak Inggris, pihak Indonesia maupun Belanda. Siapakah saja tokoh yang ada di perundingan Linggarjati? Pihak Indonesia, Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Indonesia, Susanto Diponegoro, Aka Ghani, Muhammad Rem. Pihak Belanda, Wim Sterkrom selaku Perdana Menteri Belanda, Hubertus van Mock, F. de Boer, Max van Pol. Pihak Inggris, Ron Keller sebagai mediator atau penanggung jawab perundingan. 3. Kronologi kejadian. Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Setelah sebelumnya dijajah oleh negara Belanda dan Jepang dalam kurun waktu yang sangat lama. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, namun Belanda masih menggencar Indonesia untuk dijajah kembali. Pada saat Indonesia telah menyatakan merdeka, pasukan Belanda yang tergabung dalam Nica datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang telah memenangkan perang melawan Jepang. Akibat kedatangan Belanda, digelarnya rangkaian perundingan untuk membahas status kemerdekaan RI. Pertemuan pertama digelar pada 23 Oktober 1945 di Jakarta oleh perwakilan RI dan Nica, namun sayangnya tidak mencapai kesepakatan. Lalu digelar pertemuan kedua pada 13 Maret 1946 yang berlanjut 16-17 Maret 1946 dan menghasilkan naskah yang dikenal dengan sebutan Batavia Konsep atau Rumusan Jakarta. Naskah ini merupakan nota kesepakatan untuk menginjak fase perundingan berikutnya. Setelah melakukan pertemuan yang kedua, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu perundingan kembali dilanjutkan pada 7 Oktober 1946 dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Perwakilan Indonesia dalam forum pertemuan saat itu adalah Sultan Syahrir, Aka Ghani, Amir Syarifuddin, Susanto Tribjo, Muhammad Rem, dan Ali Subarjo. Sementara itu, dari pihak Belanda diwakili oleh Prof. Dri R.W.R. Schönfrom dan Inggris sebagai penengah diwakili oleh Ron Keller. Pada 14 Oktober 1946 disepakati bahwa akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai pengakuan Indonesia dari pihak Belanda.
Waktu yang disepakati untuk pertemuan penting itu adalah dari 12 November 1946 hingga tanggal 15 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Dari pertemuan itu lahir Perjanjian Linggarjati. Perundingan itu menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. 4. Isi Perjanjian Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. 4. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. 5. Dengan adanya Perjanjian Linggarjati, secara politis Republik Indonesia diantungkan dengan ada pengakuan secara de facto. Perjanjian ini kemudian secara resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Birchwick, Istana Merdeka Jakarta. 5. Dampak Perjanjian Linggarjati. Selain memicu agresi militer Belanda satu, perjanjian ini juga menimbulkan kontrak di pihak internal Indonesia. Mengecilnya wilayah Indonesia sebagaimana tertuang pada poin 1 Perjanjian Linggarjati membuat banyak partai politik menentang hasil perjanjian tersebut. Mereka menganggap perundingan ini sebagai bukti melemahnya tanah air. Bahkan Sultan Syahrir yang kala ini mewakili Indonesia di perundingan Linggarjati dikencam sebagai penjual negara. Tak hanya dari pihak Indonesia, kesalahpahaman juga muncul dari pihak Belanda. Mereka awalnya menganggap bahwa daerah selain Jawa, Sumatera, dan Madura bakal dijadikan negara federal. Namun Indonesia tak menganggap demikian. Indonesia berpikir wilayah selain Jawa, Sumatera, dan Madura akan dibiarkan begitu saja tanpa perlu dijadikan negara federal. Kesalahpahaman inilah yang membuat Belanda naik pital hingga meluncurkan serangan agresi militer satu. Berikut dampak positif dan negatif perundingan Linggarjati. Dampak positif perundingan Linggarjati. 1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga memperkuat citra Indonesia di ranah internasional. 2. Pengakuan Belanda secara de facto terhadap wilayah Indonesia khususnya Jawa, Sumatera, dan Madura. 3. Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda sebelum adanya agresi militer Belanda. Dampak negatif perundingan Linggarjati. 1. Wilayah kekuasaan Indonesia masih kecil dan harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. 2. Secara tidak langsung memberikan jarak waktu kepada Belanda untuk melakukan agresi militer. 3. Beberapa pihak menantang adanya perundingan Linggarjati, termasuk PNI, Partai Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. 4. Sultan Syahrir dianggap memberikan dukungan terhadap Belanda sehingga anggota KNIP dan Partai Sosialis menarik dukungannya pada 26 Juni 1947. Sudah selesai deh, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi.